Kabar kalian semua? Saya berharap kalian tetap sehat dan semangat senantiasa ya. Oke, teman-teman semua, bertemu lagi bersama saya Afril di sini. Jadi teman-teman, hari ini saya ingin membahas tentang konsep diri. Gimana nih agar setiap cita-cita dan keinginan kita tercapai? Gimana nih caranya? Saya lagi belajar, sama-sama kita belajar di sini di konten ini, bukan sok-sokan tapi sebagai pembelajaran kita bersama ya, dan saya juga lagi belajar begitu teman-teman semua. Seperti yang saya katakan kemarin-kemarin, daripada kita membahas tentang permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kehidupan ini, mendingan kita bagaimana cara untuk mengubah konsep yang ada di dalam pikiran dan perasaan kita sehingga menjadikan realita-realita yang luar biasa dalam kehidupan kita. Oke, teman-teman semua, oke? Lanjut. Gimana nih cara untuk kita mewujudkan setiap cita-cita dan harapan kita di tahun 2025 ini ya? Karena ini saya bikin video ini tanggal 17 Februari 2025. Oke, lanjut. Mengubah apa yang ada di dalam diri kita gitu. Sebelum menjadikan realita di dalam kehidupan ini, yang utama itu mengubah apa yang di dalam hati kita nih, apa yang ada di dalam pikiran kita nih. Jadi kalau kita memikirkan segala sesuatu, atau maksudnya gini-gini teman-teman semua, kita kan semua punya cita-cita dan harapan ya. Kita mempunyai mimpi-mimpi ya. Atau buat teman-teman pekerja migran yang ada di Hong Kong atau dimanapun kalian berada ya, karena saya seorang pekerja migran saat ini yang ada di Hong Kong, jadi bersangkutan juga dengan pekerja migran ya. Oke, kita sama-sama belajar. Yang mungkin yang udah follow saya ya di YouTube ini, terima kasih banyak buat kalian semua. Dari kemarin-kemarin yang saya bahas tentang pemerintah, tentang BPJS Ketenagakerjaan, tentang BP2MI, KJRI Hong Kong, dan lain-lain, dan itu sangat menguras pikiran dan perasaan gitu ya. Jadi bukannya saya capek ya, berdusta kalau bilang enggak capek ya membahas tentang pemerintah. Jadi saya pikir gini, banyak juga sekarang teman-teman saya di sebagai volunteer juga di dalam pemerintah, membantu program pemerintah juga ya. Jadi saya berpikir gini, banyak teman-teman yang saya lihat ya di sosial media, bahkan banyak yang curhat sambil nangis-nangis, bukan karena saya tidak mau empati lagi dengan hal-hal seperti itu, tapi gimana nih caranya untuk merubah situasi yang ada. Akhirnya saya berpikir, saya kan lagi belajar tentang manifestasi, hukum tarik-menarik, gimana cara merubah kehidupan ini. Kok dari tahun ke tahun kita nih kehidupan kita hanya mengeluh-mengeluh gitu ya. Why not kita menjadi orang yang bahagia ya, begitu, di dalam mewujudkan setiap mimpi-mimpi kita. Bukan hanya sekedar mengeluh dan mengeluh. Jadi saya juga banyak belajar dari ya dosen-dosen kayak manifestasi. Ada saya lihat di kontennya Pak Lang, dia adalah dosen di UI, Universitas Indonesia ya, membahas tentang hukum tarik menarik juga, dan saya tertarik mengikuti gitu. Dan bahkan Kak Tresna Moonlife itu, kalau kalian lihat, kalian share aja di sana tentang mimpi-mimpinya yang terwujud dengan hukum tarik menarik, dengan asumsi dan sebagainya. Jadi saya berpikir why not kita sama-sama belajar, dan saya merenungkan gitu, loh ini benar apa yang dulu-dulu itu terjadi lagi di dalam kehidupan, bukan terjadi lagi, akhirnya terjadi gitu di dalam kehidupan saya. Dan makin kesini saya belajar dan saya praktekkan, ternyata luar biasa gitu teman-teman semua. Saya berpikir daripada saya membahas tentang pemerintah, mengkritik kebijakan dan lain-lain yang sampai hari ini nggak sesuai dengan realita yang ada gitu ya, mendingan kenapa saya nggak ubah aja gitu apa yang terjadi di dalam kehidupan saya ingin bagi ke kalian semua gitu teman-teman semua, apalagi yang di dalam dunia pekerja migran gitu.
Karena banyak teman-teman yang saat ini mental tidak sehat gitu, yang keluarga lagi nggak baik-baik aja, terus kita ditekan dan sebagainya. Banyak teman-teman yang stres begitu ya. Dan saya berpikir, why not saya ini bagikan ke teman-teman semua untuk kita sama-sama belajar mengubah setiap realita yang ada di luar gitu. Gimana nih caranya gitu. Dan ini saya sudah praktekkan. Terjadi. Saya sudah praktekkan. Makanya saya bilang, kalau saya hanya menikmati sendiri, saya terlalu egois gitu untuk tidak membagikan ke kalian semua gitu apa yang terjadi juga ke saya gitu ya teman-teman. Oke, lanjut. Bagaimana kita mengubah realita yang ada? Kita ubah dulu diri kita. Asik banget ya. Kita rubah dulu apa yang ada di dalam pikiran hati ini gitu. Biar benar-benar itu menjadi realita gitu. Jadi saya juga baru melihat kontennya Pak Lang. Pak Lang itu kalau kalian search juga di YouTube, dia membagikan di YouTube juga, itu dosen UI, bahwa ternyata untuk mengubah realita kita bukan hanya kita mimpi pikirkan, tapi kita tidak wujudkan dengan reaksi gitu. Tetapi kita harus mengubah dulu yang ada di sini. Mengubah yang ada di dalam gitu. Mengubah yang ada di dalam gitu. Gimana nih caranya teman-teman semua? Oke? So, kalau di hati ini kita udah bahagia, pasti akan terpancar di realita kita menjadi orang yang happy. Kita menjadi orang yang bahagia begitu. Dan apapun yang terjadi ketika ada masalah, di sini menanggapinya dengan damai, maka keluarnya juga akan dengan damai gitu teman-teman semua. Siapa sih yang gak ada masalah? Siapa sih yang gak ada problema dalam kehidupan ini? Kita sepertinya berteman dengan kehidupan yang punya problema gitu. Tetapi kalau di sininya kita tenang, menanggapi segala sesuatu dengan tenang, maka realitanya itu keluar dengan tenang gitu teman-teman semua. So, mari kita mengubah apa yang ada di dalam sini. Kita ubah dulu apa yang ada di dalam ini gitu teman-teman semua ya. Jadi saya berpikir benar bahwa kalau kita happy di dalam kalbu kita, dalam hati kita, maka yang keluar juga akan happy gitu. Kita tidak mudah terpengaruh dengan realita yang ada, yang di luar. Emang nggak mudah. Kita pelan-pelan belajar untuk mengubah apa yang ada di dalam diri gitu. Jadi kita ubah dulu di dalam diri ini, biar benar-benar itu yang keluar nantinya bagus gitu ya. Walaupun memang realitanya nggak segampang yang saya bilang tadi ya, yang kita pikirkan bahwa oh kalau aku happy nanti di luar juga happy gitu. Ada satu ketika kita sudah happy tapi di luar enggak. Tapi gimana caranya? Kita harus beradaptasi dengan situasi itu gitu. Maka kuatkan mental yang ada di dalam ini, rubah dulu sikap hati kita gitu. Rubah dulu sikap hati kita agar benar-benar kita bisa menanggapi kehidupan ini dengan baik gitu teman-teman semua. So, kalau saya berpikir di sini udah nggak enak, otomatis di luarnya itu nggak enak. Percaya deh. Kalau kita udah di sini rusak, maka di luar pun itu pasti 100% rusak. Tapi kalau di sini ini udah baik, udah terkonsep dengan kehidupan yang happy di dalam, maka apapun yang terjadi di realita kita bisa beradaptasi gitu teman-teman semua. So, poin yang utama itu kita harus mengubah konsep diri, penerimaan diri gitu teman-teman semua. Jadi jangan, biar kita nggak gampang stres menghadapi setiap situasi dan yang ada. Dan saya mengutip lagi firman Tuhan di dalam Alkitab kita juga ya. Dan ini
pasti juga ada di semua agama. Di dalam Alkitab juga bilang seperti ini. Berbahagialah kamu, maka apa yang diinginkan hatimu pasti terwujud, teman-teman semua. Jadi kita bahagia dulu. Kita bahagia dulu ketika kita punya keinginan, maka itu akan terwujud. Google aja di dalam Alkitab. Google aja, cari di situ. Dalam Alkitab berkata, berbahagia dulu, apa yang diinginkan hatimu, maka itu akan terlaksana, itu akan keluar. Pasti. Dan teman-teman semua, kalau kalian bertanya, Kak Afril nih, ngomong aja gampang, anak ini ngomong aja gampang. Emang apa yang udah terwujud di dalam kehidupanmu sehingga kamu bisa bicara ini? Kenapa saya bisa bicara ini? Karena saya sudah merasakannya, teman-teman semua. Ada hal-hal yang saya tidak semua buka di sini, maksudnya. Tapi nantilah saya buka ya teman-teman semua ya, apa yang menjadi keinginan saya dan sekarang sudah terwujud gitu ya teman-teman semua. Nanti di next video saya bikin video lagi ya. Saya buka ke kalian bahwa kenapa saya sudah memberanikan diri untuk membagi hukum-hukum tarik-menarik dan segala manifestasi, karena itu memang sudah terwujud gitu di dalam kehidupan saya, dan saya nggak mau teman-teman semua tidak merasakan ini. Dan kalau kita menerapkan ini, luar biasa. Itu luar biasa teman-teman semua, yang kalau memang kita bisa merubah konsep diri yang ada di sini gitu ya teman-teman semua. Maka percaya, semua pasti terlaksana. Emang harus realistis apa yang kita inginkan. Ya teman-teman. Gaji kalian sekarang kan kita di Hong Kong 10 juta. Nggak mungkin kita mau minta 100 juta, iya kan? Kecuali kita punya bisnis. It's okay. Tetapi kalau kita berasumsi kayak seperti ini, gaji saya di Hong Kong ini 10 juta, tapi kalau saya punya bisnis di Indonesia yang dikelola oleh keluarga dan lain-lain, berarti saya harus bermimpi mempunyai 70 juta, it's okay. Nah, realistis itu maksudnya. Tapi kalian tidak ngapa-ngapain, terus saya berasumsi nanti gaji saya 20 juta, itu omong kosong namanya gitu. Tetapi teman-teman semua, untuk mewujudkan segala impian dan cita-cita harapan kita, apalagi untuk mengatasi setiap problema dan masalah di dalam kehidupan kita, apa yang utama? Ubah konsep hati kita. Kita ubah dulu konsep yang ada di dalam hati ini. Kalau hati kita belum benar-benar bahagia, hati kita masih penuh dengan negative thinking, masih suka jelek-jelekin orang, negatif vibes-nya masih kerasa gitu, nggak bakalan merubah kehidupan kita. Serius. Dan ini saya sudah rasakan. Meskipun ada rasa sakit hati, disakiti orang dan lain-lain, tapi kalau kita mengambil tidak membawa di dalam hati, kita hanya hempaskan di luar aja, hidup kita pasti bahagia dan semua cita-cita kita pasti tercapai. Oke, teman-teman semua, ya mungkin di sini dulu ya, nanti kita sambung lagi untuk video-video selanjutnya. Jadi untuk mengubah segala sesuatu, ubah dulu di dalam diri kita, maka pasti semuanya akan bisa berubah. Oke? Tetap semangat, jangan pantang menyerah untuk mempraktekkan semuanya ini, karena ini benar-benar worth it ya teman-teman semua. Ini sudah terjadi dalam kehidupan saya. Nanti saya bagikan lagi untuk kelanjutan setiap mimpi-mimpi apa yang ada, dan biar kalian bisa sama-sama kita belajar menjadi orang-orang yang bahagia, orang-orang yang selalu berpikir positif, yang selalu mempunyai mimpi-mimpi yang indah, mimpi-mimpi yang pasti terwujud gitu ya teman-teman semua. Karena kalau kita lihat di luar sana, di sosial media, banyak orang-orang yang ya cukup memprihatinkan dengan mental yang tidak siap untuk menghadapi segala situasi dan kondisi. Oke? Tetap semangat, tetap jaga mental kita yang utama, biar mental kita tetap sehat, begitu ya, mental kita tetap sehat yang utama. Maka kalau mental kita sehat, jiwa dan raga kita pun sehat gitu ya. Oke, jangan lupa berdoa. God bless all. Bye-bye.